Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sharing apa sih pentingnya kita memiliki proteksi income. Jadi ada namanya satu program namanya income plan protection. Jadi ini banyak biasa orang yang mengatakan hal ini sebuah program yang kurang diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyak orang belum mengerti tujuannya. Seakan-akan kita kalau berbicara, oh dari mana ini, dari asuransi, kamu dua-dua akan mati. Nah, inilah yang sebenarnya banyak terjadi miskomunikasi di lapangan. Sebenarnya teman-teman, agen asuransi itu tidak menawarkan kita supaya kita mati. Cuman di sini banyak agen asuransi sebenarnya yang belum paham juga untuk menjelaskan program yang ada dengan bentuk konsep. Jadi jangan dulu kita berpikir mengenai asuransi itu nomor sekian dulu. Kita bicara dulu konsepnya dari mana. Jadi kita mau cerita ada satu fakta kehidupan. Jadi kita mau cerita ada namanya fakta kehidupan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi teman-teman jangan anggap ini asuransi ya. Ini saya menjelaskan sebuah konsep. Konsep saja, nanti saya minta pendapatnya teman-teman yang melihat penjelasan saya ini apakah bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat silakan diabaikan. Oke. Nah, jadi income plan protection ini maksudnya gimana, Pak? Nah, gini. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita ini berada dalam level kehidupan yang berbeda-beda. Jadi level yang paling bawah adalah level sosial. Nah, jadi teman-teman, level sosial ini adalah orang-orang yang butuh bantuan. Jadi apa-apa minta bantuan, baru dia bisa hidup dengan bantuan orang lain. Ya, yang kedua di sini ada level miskin. Maaf ya, maksudnya miskin di sini orang yang tidak berkecukupan. Jadi dia tetap punya penghasilan, tetapi sering tidak cukup. Oke. Yang di sini posisi ketiga itu nyaman. Nah, ada orang yang hidupnya itu nyaman. Kenapa nyaman? Ya karena dari income-nya dan kebutuhannya itu terpenuhi dengan baik. Oke. Nah, yang paling atas apa? Nah, yang paling atas adalah kaya. Nah, saya mau jelaskan teman-teman. Yang paling banyak terjadi bahwa kita itu ada di level sini. Di level nyaman. Oke. Kita semua berharap atau bermimpi agar kita berada dalam kondisi nyaman. Nah, sehingga kita banyak melakukan usaha, apakah kita itu bekerja, berbisnis, karena sebenarnya tujuannya kita mau nyaman. Nah, teman-teman sekarang posisinya pasti saya yakin teman-teman semua berada di posisi nyaman. Oke, kenapa nyaman? Oke, karena di situ ada uang, ada income, ada penghasilan, sehingga semua kebutuhan itu terpenuhi setiap hari, mulai dari biaya operasional, biaya rumah tangga, bayar listrik, bayar cicilan, kredit, itu semua terpenuhi. Semua pengeluaran biaya anak sekolah, biaya liburan, itu semua terpenuhi, maka kehidupan kita akan nyaman. Contoh, ada orang punya pengeluaran sebulan 20 juta. Kalau dia punya penghasilan 25 juta, otomatis kan terpenuhi. Nah, ini yang dikatakan kehidupannya nyaman, karena terpenuhi. Nah, kenapa dia nyaman? Karena ada income yang cukup di situ. Nah, penghasilan ini pasti ada yang mensuplai, ada yang kerja di situ kan. Nah, saya ceritakan di sini ada yang kerja. Jadi ada orang yang bekerja, yaitu pencari nafkah.
Anggaplah pencari nafkah ini namanya Bapak X. Jadi Bapak X ini bekerja setiap hari mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk istrinya, agar dapat penghasilan. Oke? Agar apa? Kehidupan keluarganya itu nyaman gitu. Nah, si Bapak X ini terus bekerja untuk menyuplai income keluarganya. Yang dibilang income, pemasukan. Yang jadi pertanyaan, apakah Bapak X ini ada yang jamin? Itu pertanyaannya. Apakah ada yang jamin Bapak X ini mampu untuk menyuplai terus income, menyuplai terus pengeluaran atau biaya hidup kepada anak dan istrinya seumur hidupnya? Nah, dalam kenyataan hidup, teman-teman, ada resiko yang bisa terjadi dengan bapak tersebut, Bapak X ini. Nah, ini resiko. Nah, resiko ini kan banyak biasa nasabah mengatakan bahwa agen asuransi itu mendoa-doakan saya mati, sakit, ya kan? Atau bahkan mengatakan bahwa menakut-nakuti. Itu paling parah kan? Jadi teman-teman, tidak ada yang menakut-nakuti. Jadi ini adalah hukum alam. Mau tidak mau, semua orang akan mati. Suka atau tidak suka, kita akan sakit. Karena kita bukan robot, kita manusia. Manusia punya keterbatasan. Oke? Jadi jangan pernah mengatakan bahwa agen asuransi itu atau siapapun yang menjelaskan ini mengatakan bahwa kita mendoakan orang supaya sakit atau mati. Biar tidak didoakan, biar tidak diminta, orang akan meninggal gitu. Kenapa? Itu adalah hukum alam. Hukum alam itu akan terjadi secara alami. Baik teman-teman sadari atau tidak, kita akan sakit, kita akan tua. Oke? Makanya kalau terjadi risiko sakit atau meninggal, kadang-kadang banyak keluarga itu kaget, menangis, meratapi. Ya kan? Kenapa? Karena orang merasa itu tidak boleh terjadi. Kenapa bisa terjadi? Nah, padahal kematian, kehidupan itu berpasangan. Ya kan? Hidup kita kan berpasangan, ada siang, ada malam. Jadi kalau kita mau melawan kehidupan ada kematian, ada kehidupan, berarti sama saja kita melawan ada malam, ada siang. Ya kan? Jadi ini teman-teman alami ya. Jadi yang pertama sakit kritis. Ini adalah alami. Tidak ada yang mau sakit, tetapi kita manusia yang punya keterbatasan gitu. Siapa yang mau sakit? Nggak ada kan? Nggak usah bicara sakit kritis, bicara sakit gigi saja saya nggak mau. Tapi kita manusia punya masa, punya kadaluarsa namanya. Jadi semua badan kita ini punya organ, mulai dari jantung, ginjal, hati, liver, itu punya batas. Dia punya kadaluarsa gitu. Biar bagaimanapun dia bisa rusak. Yang pertama. Yang kedua apa? Kecelakaan. Ya kan? Bapak X ini bisa jadi kecelakaan nggak? Ya bisa. Karena dunia ini tidak pasti. Banyak sekali resiko yang bisa membuat Bapak X ini terjadi resiko kecelakaan. Bukan kita bilang besok tahun depan. Besok saja tidak ada yang tahu. Kecelakaan banyak sekali faktornya. Apakah faktor dari pekerjaan, apakah ada faktor dari orang lain? Banyak. Jadi itu sangat, kita sebagai muslim, sebagai umat yang beragama, mengetahui bahwa ada takdir baik dan takdir buruk kan, qada dan qadar. Kemudian tidak ada yang istimewa di dunia ini, tidak ada orang yang artinya diutamakan 100%. Bahkan level seorang ustadz pun, atau bahkan ulama, bahkan seorang nabi, kalau memang waktunya dia meninggal atau waktunya dia terjadi risiko, Allah sudah tetapkan takdirnya, ya dia akan terjadi kecelakaan atau bahkan meninggal. Oke? Nah, banyak teman-teman lihat di berita ustadz-ustadz terkenal yang suka berzikir, yang sangat tenar, terjadi kecelakaan, meninggal. Oke? Nah, itu hal-hal itu di luar dari kontrol kita, di luar dari kendali kita. Ya kan? Jadi begini,
secara harfiahnya, secara dasarnya manusia tidak ingin ini terjadi. Tetapi ini adalah hukum alam yang tidak bisa kita kendalikan masalahnya. Jadi teman-teman tidak bisa mengendalikan hujan. Jadi kalau turun hujan ya turun. Kita hanya bisa menyesuaikan, ambil payung begitu. Kita menyesuaikan, kalau panas ya kita berlindung di bawah pohon gitu. Kita tidak bisa melawan panas itu, kita tidak bisa melawan hujan itu. Sama dengan terjadi kecelakaan, sama terjadi gempa. Tidak ada yang bisa merubah. Nah, kitalah manusia yang mempersiapkan kalau terjadi kecelakaan seperti apa. Makanya banyak sekarang orang yang dari pemerintah kan, kita kan disuruh kalau naik motor harus pakai helm, ya kan? Kalau tidak pakai helm, kalau di kota pasti ditilang, ya kan? Nah, ada yang ditilang marah-marah, kenapa saya ditilang, kenapa? Ya ini kan aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama supaya tidak terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, timbul lagi biaya darurat. Biaya darurat mempersulit keluarga dan pemerintah seperti itu. Jadi sebenarnya kecelakaan inilah yang kita maksud adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi Bapak X ini bisa saja terjadi kecelakaan besok. Nah, yang paling parahnya kecelakaan bisa buat orang cacat kan. Nah, yang terjadi adalah yang terakhir ada meninggal. Meninggal kan? Nah, yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah risiko ini adalah kepastian hidup atau alami akan terjadi kepada siapapun. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu ini kapan terjadi. Kita tidak tahu ini kapan terjadi kan? Dan tidak ada yang mau. Dan apa? Tidak ada yang mau kan ini terjadi. Nah, yang jadi masalah di sini adalah yang kita pikirkan adalah kehidupan kenyamanan ini. Kita mau hidup kita tetap nyaman. Tapi pertanyaannya, kalau orangnya terjadi salah satu resiko ini, apakah dia sakit atau kecelakaan atau meninggal? Pertanyaannya, siapa lagi yang akan menyuplai income tadi? Yang penghasilan tadi 20 juta tadi siapa yang mau supply kepada keluarga? Kalau orang sudah kecelakaan, terjadi cacat, siapa yang mau menyuplai? Apakah ada orang lain yang mau? Kalau orangnya sakit kritis seperti kanker atau jantung, siapa lagi yang mau? Kemudian kalau orangnya meninggal, paling parahnya meninggal, gimana biaya hidup anak istrinya, gimana? Ya kan, itu kan akan menjadi sebuah masalah besar gitu. Nah, inilah menurut teman-teman, apakah ini masalah? Kenapa? Karena kehidupan keluarganya nanti akan jatuh turun ke sosial. Income-nya akan jatuh ke sini, teman-teman. Akan butuh bantuan. Oke? Nah, sekarang pada saat butuh bantuan, siapa yang akan bantu orang ini, keluarga ini? Yang pertama, contoh ya, keluarga. Pertanyaannya, apakah ada keluarga mau menggantikan income-nya tadi? Contoh, ada keluarga kita, saudara atau om atau tante lah, atau siapapun keluarga dekat yang mau mengganti, contoh pengeluaran kehidupan nyaman si keluarga tadi per bulan, anggaplah 10 juta per bulan. Apakah ada keluarga yang mau bantu anak si almarhum lah, kalau dia meninggal ya, apakah dia mau bantu 10 juta per bulan? Itu pertanyaan. Oke, mungkin ada ya, mungkin ada 1-2 bulan iya. Apakah dia mampu untuk biaya hidupnya sampai 10 tahun, 20 tahun? Itu pertanyaannya. Yang kedua, siapa lagi bisa bantu? Teman. Siapa teman yang mampu untuk bantu keluarga ini kalau terjadi kehidupannya di sosial?
butuh bantuan. Nah kalau kita mungkin bantu 1-2 bulan oke-oke saja, tapi kalau biaya hidupnya bukan 2 bulan, ini mau butuh biaya hidup seumur hidup. Nah yang ketiga apa? Apakah pemerintah kita salahkan untuk membiayai orang tersebut? Bagaimana? Apakah mampu pemerintah untuk membiayai semua orang yang tiba-tiba meninggal suaminya, atau akan anak istrinya akan dibiayai semua hidupnya dan hidupnya tetap nyaman? Ya kan? Gimana? Nah, sehingga ada satu program yang namanya Income Plan Protection. Jadi bagaimana caranya kita punya satu program yang kita bisa. Pernah enggak teman-teman mendengarkan kalau ada perusahaan besar, kalau dia jatuh bangkrut itu disuntik dana. Ada suntikan dana besar sehingga perusahaan itu bangkit kembali. Nah, ada namanya program penyuntikan dana segar kepada keluarga itu, dan mendorong income keluarganya tetap ke atas ini. Jadi tetap di level nyaman ini. Nah, inilah yang kami maksud adalah program Income Plan Protection. Jadi melindungi income yang hilang. Jadi sebenarnya kita memiliki asuransi jiwa itu teman-teman tidak sembarang, ada cara hitungnya. Jadi bukan bilang doa akan mati atau bagaimana. Ini sudah hukum alam. Ini cepat atau lambat akan terjadi. Persoalannya adalah ada orang yang kita mau jaga kehidupannya tetap layak. Sehingga kita butuh dana perlindungan, income plan protectionnya. Kita melindungi income kita. Jadi bukan nyawanya yang dilindungi teman-teman, income-nya orang itu. Sehingga orang masuk asuransi, makin kaya orang itu, asuransinya makin besar sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa orang kaya itu tidak butuh asuransi. Justru orang yang paling kaya sangat butuh asuransi. Kenapa? Karena bebannya itu sangat berat, sangat besar. Nah, orang kaya itu bebannya sangat berat, pengeluarannya sangat besar, sehingga banyak hal yang dia harus lindungi. Bukan cuman melindungi keluarganya, dia juga melindungi bisnisnya, melindungi dia punya bisnis agar tetap berjalan. Jika ada utang bisnis, dia harus lindungi utangnya. Kalau dia terjadi risiko meninggal besok, utang-utangnya bisa dilindungi oleh asuransi. Jadi pemikiran asuransi ini adalah melindungi income, melindungi bisnis kita, melindungi bukan hanya keluarga. Kalau untuk orang kaya banyak hal yang dia harus lindungi, karena ini berbicara mengenai perencanaan. Oke. Nah, tapi hari ini saya akan bicara secara dasar dulu mengenai melindungi keluarga. Nah, oke. Jadi gimana cara menghitungnya? Cara menghitung income plan protection gampang. Jadi kalau sebuah keluarga ini kehidupan nyamannya seandainya di 10 juta per bulan, jadi sisa teman-teman hitung 10 juta ya. Jadi 10 juta dikali 12 bulan dibagi 5%. Jadi 10 juta kali 12 itu 120 juta dibagi 5% sama dengan berapa? 1 M ya. Tunggu ya. Kalau dia 120 juta dibagi 5%, 2,4 miliar. Sorry. Nah, kita ketemu angkanya 2,4 M. Jadi minimal si Bapak X tadi, Bapak X ini memiliki dana proteksi 2,4 M. Inilah namanya uang pertanggungan jiwa yang ideal buat si Bapak X ini. Nah, ini kita hitung dengan pengeluaran 10 juta per bulan. Tetapi kan ada yang namanya inflasi kan, ada kenaikan biaya hidup. Mungkin ini tahun 2024 pengeluaran keluarganya ini masih 10 juta. Nah, 10 dalam
5 tahun 10 tahun ke depan pasti akan kenaikannya bisa jadi 15 juta atau 20 juta. Tetapi di sini saya hanya hitung secara supaya standarnya saja, supaya kita bisa pahami bahwa minimal standarisasinya 2,4 miliar. Kalau mau lebih aman dikali 2 ini 4,8 miliar untuk meredam yang namanya inflasi. Karena 10 tahun ke depan biaya hidup akan naik 2 kali lipat. Nah, jadi 2,4 miliar ini gimana cara menghasilkannya? Bagaimana cara kita memiliki uang 2,4 miliar hari ini? Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa harus hari ini, Pak? Kenapa program ini harus hari ini? Ya iya, karena kita berbicara lagi resiko tadi ini. Ada 3 resiko, sakit kritis, kecelakaan, dan meninggal. Tidak ada yang tahu soalnya. Tidak ada yang bisa tahu ini kapan terjadi, di mana, dan bagaimana. Itu persoalannya. Sehingga perlindungan ini harus ada hari ini. Tidak boleh besok. Nah, sehingga kita akan mencari solusi. Bagaimana solusinya untuk memiliki perlindungan 2,4 miliar secara cash dengan cara yang paling efisien, paling cepat, resmi, legal, dan halal. Itu yang kita mau cari. Kalau teman-teman sekarang sudah punya uang 2,4 miliar di rekening bank, berarti sudah luar biasa. Dalam bentuk dana liquid yang mudah cair. Nah, ini PR-nya adalah bagaimana memiliki dana perlindungan, dana darurat sebesar 2,4 M. 2,4 miliar, iya kan? Jadi bagaimana Bapak X tersebut mendapatkan dana 2,4 miliar dengan segera? Ya, kenapa dengan segera? Karena tujuan 2,4 miliar ini adalah dana darurat. Jadi sama seperti kita memiliki alat pemadam kebakaran, kita memiliki pelampung dalam kapal. Artinya tidak perlu menunggu, tidak bisa kita menunggu kapalnya tenggelam, tidak bisa kita menunggu rumahnya terbakar baru kita cari 2,4 miliar. Oke. Bentuknya ini adalah namanya dana darurat, makanya bahasanya income plan protection, melindungi income-nya. Sambil jalan kapalnya disiapkan pelampung itu. Nah, ada 3 cara untuk memiliki 2,4 miliar segera. Saya akan sharing. Kita bisa menyiapkan sendiri 2,4 miliar sebesar 10 juta per bulan selama 20 tahun. Jadi 10 juta dikali 12 bulan kali 20 ketemu 2,4 M. Persoalannya adalah nanti tahun ke-20. Kalau si Bapak X tersebut usianya 4, anggaplah sekarang 35, berarti di sini usia nanti terkumpulnya di usia 55. Nah, kalau kita berbicara mengenai resiko, siapa yang bisa menjamin? Ini ada 7.200 hari. Bapak X itu tidak akan terjadi resiko. Jangankan bulan depan, besoknya saja tidak ada yang jamin. Karena kita mau bercerita bagaimana kita punya 2,4 miliar ini hari ini, bukan besok, bukan lusa lagi, hari ini. Oke. Ini butuh waktu. Bisa nggak? Bisa. Cuman persoalannya ini sangat lama. Sama seperti kita mau ke Jakarta. Bagaimana kita bisa tiba di Jakarta hari ini? Oke. Ya kita harus naik pesawat. Bisa nggak kita naik kapal, Pak? Bisa. Kita bisa sampai 2 minggu. Dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, kita harus naik pesawat. Nah, bisanya bisa, cuma persoalannya waktu. Oke? Dan tidak efisien. Kenapa? Pertanyaannya gini. Kalau anggaplah si Bapak X ini berhasil menabung selama 2 tahun. 2 tahun ini. Tiba-tiba sudah terkumpul dana di 2 tahun itu sebesar 240 juta. Terjadi risiko meninggal di tahun kedua. Apakah cukup untuk mendapatkan 2,4 miliar? Itu kan tidak cukup kan? Berarti kurang efisien. Yang kedua, kita bisa lewat bank. Kita deposito lah atau kita investasi sebesar
bunga 5% sampai 10%. Kita store di bank anggaplah 10 juta per bulan juga selama 20 tahun. Kurang lebih juga sama sifatnya teman-teman. Apakah bisa? Tetap juga bisa. Jadi 2,4 miliar tercukupi, tetapi pertanyaannya dari segi waktu. Oke, dari segi waktu, kalau terjadi risikonya di tahun ketiga, kalau terjadi risiko di bulan ketiga, atau terjadi risikonya hari ini atau besok, ya kita hanya terima yang kita store kan. Nah, ini bisa tapi tidak efisien, karena yang kita mau miliki adalah programnya dana 2,4 miliar ada hari ini. Yang kami tawarkan ada program namanya Income Plan Protection. Nah, ada di program Prudential Syariah. Ini bukan bank, ini adalah perusahaan asuransi syariah yang memiliki konsep tolong-menolong dengan berbagi resiko dengan peserta yang lain. Jadi sekarang nasabah Prudential Syariah anggaplah sudah 1 juta orang. Di dalam nasabah Prudential Syariah ini punya konsep tolong-menolong. Jadi ada namanya dana tabarruk, dana bersama yang dikumpulkan, yang sekarang saldonya sudah saham aset Prudential 9 triliun dan dana tabarrunya sudah senilai 2 triliun. Nah, kalau kita menjadi pesertanya saja, kita menabung join bersama nasabah, kita menjadi nasabahnya saja di sini. Jadi kita menjadi nasabah itu gratis. Jadi cukup kita nabung bukan 10 juta. Ini terlalu besar 10 juta per bulan. Besar enggak? Iya besar. Kalau tadi si Bapak X tadi kan punya pengeluaran tadi pemasukannya 10 juta. Apakah dia harus nabung juga 10 juta? Itu kan mustahil. Tadi kan gaya hidupnya Bapak X itu kita hitung dia 10 juta per bulan, ya kan? Kehidupan nyamannya. Apakah Bapak X perlu nabung juga semua 10 juta? Itu kan tidak bisa. Nah, kecuali Bapak X menabung 20% dari ini, bisa enggak? Bisa lah. Cuma 2 juta sebulan. Contoh, Bapak X masuk di program Income Plan Protection 2 juta per bulan selama enggak usah 20 tahun. 10 tahun saja. Oke. Dana yang masuk 2 juta dikali 12 kali 10 itu terkumpul dana 240 juta. Setara dengan pembayaran di bank tadi 2 tahun. Cuman 240 juta. Nasabah akan memiliki dana 2,4 miliar secara ajaib. Secara apa? Ajaib. Kelihatannya ajaib kan? Kenapa? Karena kalau si Bapak X tadi meninggal, anggaplah Bapak X yang meninggal di sini, baru 1 bulan nasabah ini terjadi risiko. Karena kan kita tidak tahu risiko ini terjadinya kapan. Baru store 2 juta, ahli waris akan menerima 2,4 miliar ini. Sementara kalau kita lihat, total yang dibayarkan anggaplah selama 10 tahun hanya 10% dari perlindungan 2,4 M. Apakah ini bukan sebuah program investasi yang sangat baik? Dan bukan saya katakan bahwa ini yang paling luar biasa dan paling sempurna, karena ada namanya konsep berbagi risiko, ada namanya konsep kita menyimpan diversifikasi aset. Jadi ya teman-teman silakan menabung sendiri di rumah, silakan menabung di bank, itu juga bagus punya, karena bank ini juga punya tujuan masing-masing. Bukan berarti di sini bank tidak bagus ya, bank juga bagus karena saya juga nasabah bank. Bank itu untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan di rumah ya untuk kebutuhan cash setiap hari ya, kita menyimpan minimal ada di rumah 3 bulan biaya hidup. Di bank kita menyimpan 6 sampai 1 tahun biaya hidup. Sisanya kita kelola di bisnis. Nah, untuk melindungi tadi income kita, dalam income plan protection kita butuh 2,4 miliar. Ya, satu-satu cara yang paling efisien, paling murah. Oke. Jadi efisien, murah, cepat, legal, dan resmi
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan program ini 100% halal karena sudah dikeluarkan fatwa MUI tahun 2001 bahwa program asuransi syariah adalah program saling tolong-menolong dan saling melindungi antara sesama. Dan akad masuknya ini saling tolong-menolong, jadi semua orang sudah ikhlas dalam hal kita saling menolong, membantu. Jadi jika ada salah satu peserta yang meninggal atau yang sakit, kita di sini sudah bersedekah, oke? Karena ada dana kita di situ dikelola oleh perusahaan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, silakan hubungi agen yang teman-teman kenal untuk menjelaskan programnya. Bagaimana saya bisa memiliki dana program income plan protection? Tadi cara hitungnya nanti teman-teman bisa balik lagi ke video awal, di awal-awal tadi. Cara hitungnya adalah penghasilan 1 tahun income dibagi 5%. Kenapa 5%? Nah, ini adalah penjelasan lanjutannya ya. Jadi, kenapa 5%, Pak? Jadi karena tadi kan si Bapak X tadi, ini kan posisi tadi mau kondisinya di sini posisi nyaman. Oke. Kalau si istri, anak memiliki dana 2,4 miliar didepositokan ke bank syariah dengan pengembalian atau bagi hasil 5%, maka 2,4 miliar ini akan menghasilkan 10 juta per bulan buat si anak dan istri beliau. Sehingga biaya hidup akan terus terpenuhi seumur hidup. Seumur hidup. Selama istrinya tidak menarik dana saldo tadi atau depositonya di bank syariah. Oke? Atau bisa juga beliau setengahnya, 50% disimpan di bank atau didepositokan di bank syariah, 1,2 M. 1,2 M-nya dia bukakan satu bisnis atau usaha yang aman. Kan boleh juga begitu. Tergantung. Kalaupun paling parahnya tidak mau dibuat seperti itu, 2,4 miliar itu masih bisa digunakan selama 20 tahun untuk biaya hidup. Jadi masih ada waktu untuk merubah kehidupan kita lebih baik. Oke, sekian dari saya. Sharing saya semoga bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor saya di bawah ini. Oke. Salam sukses. Jika program ini baik, semoga bermanfaat buat kita semua dan keluarga kita dan masyarakat Indonesia. Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.